kepada Pak Ustaz Samir Sudri kami silakan. Dan waktu yang tersedia hanya 30 menit, dilanjutkan tanya jawab apabila ada jemaah yang ingin bertanya kepada Pak Ustaz. Kepada Pak Ustaz silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Tahiyatan thayyibah wa ihtiraman hasanah yang kami hormati, yang kami banggakan. Yayasan Masjid Taqwa anda kami Aidil Azhar SD insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang beliau hajatkan dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu-ibu jamaah salat subuh insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita membaca lisan kita di subuh pagi hari ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala subuh pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melangkahkan kaki kita ke masjid rumahnya Allah Subhanahu wa taala ini, melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, salat subuh berjamaah, dan mudah-mudahan rangkaian amalia ibadah kita subuh pagi hari ini terima, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, qudwah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan kita berharap kepada Allah, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, dengan syafaat daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kami mengingatkan, mengajak kita semua, khusus kepada diri kami pribadi, yuk sama-sama di setiap subuh ramaikan masjid. Siapa yang meramaikan masjid insyaallah dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan. Bapak Ibu, melanjutkan materi kita hari ini ya, tentang keutamaan Jumat. Jadi di dalam kitab Al-Ghaniyah karangan Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dikatakan di situ, kenapa dikatakan hari Jumat itu begitu istimewa. Nanti di sini disampaikan beberapa hadis yang menerangkan keutamaan di hari Jumat. Ya, ini mohon maaf dan batin. Ya, nanti kalau apa yang kami sampaikan tidak begitu paham, tidak begitu jelas, nanti akan dijelaskan kembali oleh guru-guru kita ya. Ada Pak Haji Zuhri Malang, ada Pak Haji Syukur Nasir, ada Pak Sarudin BA ya. Kami cuma terus kembali saat ya. Jadi dikatakan di situ bahwasanya hari Jumat itu hari yang diutamakan. Yang pertama, diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya. Mampu kami kecil-kecil pingin Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, itu kalau hari Jumat kita kami kecil-kecil pingin dulu ya. Ujung pingin ya. Kalau hari Jumat itu kalau pagi-pagi Bu, Pak, itu lagi mandi ke lagi bagus juga kami. Lagi celai Pak. Ada di celah. Ya, sekarang tidak bercelah lagi, cuma nanti bekas celaknya. Dicelai, dipegang ubun-ubunannya, didoakan oleh untuk kami. Hari Jumat di setiap hari jadi bagus ini ya. Di agak sedikit berbeda ya. Dan di hari itu juga dipertemukannya Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa, diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ini di hadis riwayat Tabrani ya. Dan wallahu a'lam bishawab, di dalam hadis ini dijelaskan juga nanti di hari kiamat pun terjadi hari Jumat. Wallahu a'lam bishawab, tidak tahu Jumat juga kapan Pak ya. Tidak tahu kapan kita tidak tahu. Yang penting kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidul ayyami yaumul jum'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, penghulu hari adalah hari Jumat. Nah, kalau ada hari di bab materi sebelumnya di bab tentang keutamaan bismillah,
itu dikatakan bahwasanya tidak ada jumlah hari yang lebih mulia melainkan hari Jumat. Tidak ada masjid yang begitu indah di dunia ini, yaitu Makkatul Mukarramah, Ka'bah. Nah, ya. Tuh. Ada di materi sebelum-sebelumnya itu, di materi tentang keagamaan, kalimat Bismillahirrahmanirrahim dikatakan di situ. Masya Allah. Jadi keutamaan hari Jumat ini luar biasa, Bapak Ibu. Makanya kita mohon maaf dan batin, ya, di setiap malam Jumat rutin kalangan kita ini, masyarakat kita ini sudah biasa ngadakan yasin, ngadakan tahlil, ngadakan doa bersama di setiap malam Jumat. Kenapa? Karena di malam itu adalah sudah masuk di hari Jumat. Apa yang kita gawekan di situ, insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak usah nak diributkan lagi. Nak mana utamanya baca kafi apa mati yasin? Tak usah nak diributkan lagi. Lajulah bagus galau. Nak baca kafi lajulah. Nak baca yasin yo lajulah. Ya dah. Saya ngantuk galau. Ngak lagi. Dengar lagi Pak, dengar lagi ya. Iya. Ada tanya Ustaz. Kami ini bingung Ustaz. Lebih utama suratul kahfi apa lebih utama baca yasin? Yalah jual utama galau jago. Nak baca yasin lajulah, nak baca kahfi lajulah. Yang tidak benar gitu, tidak pernah baca Quran. Itu masalah itu Pak. Ya baca kahfi tidak masalah, baca yasin tidak masalah. Yang jadi masalah itu tidak pernah buka Quran, jadi masalah itu. InsyaAllah dikabul oleh Allah. Malam itu berpinta gitu. Di malam Jumat ini bapak-bapak, ibu-ibu uji pas mulai baca yasin itu kan. Dia tahu kita bermunajat, berdoa kepada Allah dengan wasilah, dengan perantara kita baca surah Yasin, baca suratul Fatihah, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan diampunkan dosa-dosa orang tua kita. Benar tak kira-kira? Benar Bang. Iya. Kendak-kendak kelau mengatur kendak boleh tu. Itu sudah didengar. Iya, banyak-banyak lagi kita berpinta malam Jumat itu. Itu doa nak kita dengan rumah masjid. Tolong Pak, ini kepala. Tak perlu kita nak hantar ke makanan juga Pak. Maka kami himbau kepada masjid solat, himbau masyarakat siapa nak kirim suratul Fatihah untuk keluarganya, untuk saudara-saudaranya, yang saat ini yang sakit misal. Himbau tak perlu misalnya, tak lemak. Pak, kami tak bawa makanan, tak perlu. Yang penting kita minta doanya itu. Ya? Halo? Jangan doa saya, makan lagi langsung. Ya? Masya Allah, tabarakallah. Ini malam Jumat. Apa nak galak garamnya dia? Masya Allah, tabarakallah. Malam Jumat. Apa yang kita gawekan tu, insya Allah tak jalan aturannya Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas tulus karena Allah, mengharap supaya Allah ngabulkan doa kita di malam Jumat ya. Yang kedua, qala sallallahu alaihi wasallam man ghatasala yawmal jum'ati kufirat anhu dhunubuhu wa khatayah. Nah ini diperuntukkan khusus terutamanya yang laki-laki ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, maka dileburlah dosa-dosa dari kesalahannya. Mandi pada hari Jumat tatkala kita nak sholat Jumat, mandinya namanya mandi sunnah hari Jumat. Walaupun paginya kita sudah mandi Pak, yang memang ada kesempatan untuk mandi. Kalau memang yo begawe bisa lupa begawe yang dilebur dosa-dosa kecil gitu Pak, aman dosa-dosa besar itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Khusus laki-laki ini mandi dulu, disunahkan betul itu mandi Pak. Mandi bagus-bagus, rapi-rapi, wangi-wangi. Nah datang ya setengah 12. Jangan jam 12 khotib lah naik. Bau nongol. Ini galak InsyaAllah, tapi masih takwa ini luar biasa. Jam 11 lah rame Pak. Jam setengah 12 lebih rame lagi. Masya Allah, tabarakallah ya. Mandi. Nah kakek ini dibahas, ada pembahasan tentang apa namanya, masalah kalau tidak mengerjakan sholat Jumat 3 kali Jumat berturut-turut. Nah, ini ada ungkapan kita nih kan. Ayaman kamu udah galak sholat Jumat 3 Jumat berturut-turut kafir sih. Nah, ini ada Pak penjelasan kakek di sini ya.
Jadi diusahakan mandi dulu gitu. Kalau memang ada kesempatan lagi mandilah dulu gitu sudah. Mandi dulu gitu. Walaupun pagi itu sudah mandi. Ya. Hadis berikutnya, ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man taraka al-jum'ati min ghairi 'udrin. Nih. فَلْيَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ. Nabi SAW bersabda, barang siapa meninggalkan sholat Jumat tanpa ada halangan, maka hendaklah bersedekah 1 dinar. Jika tidak mempunyai, maka dengan separuh dinar. Ini maksudnya ini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Makanya kita kalau belajar Quran atau hadis itu ada asbabun nuzul, semua asbabul wurud. Kalau di Al-Quran asbabun nuzulnya, apa ayat ini turun berkenaan dengan apa, dalam sejarahnya biasanya itu. Begitupun hadis ini sudah asbabul wurud. Nah, maksudnya di sini, kalau kita umpama tinggalkan sholat Jumat tanpa halangan, ya, tanpa halangan, dijelaskan di sini bayar 1 dinar. Tanpa halangan di sini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, umpama gitu, apa namanya, tidak ada sakit, umpama kita pegawai tempatnya jauh, sehat dalam keadaan sehat, tapi pegawai jauh, misalnya masjidnya udah kate. Dalam di sini terangkan siapa, kata hadis Nabi, siapa yang meninggalkan 2 rakaat Jumat, artinya meninggalkan sholat Jumat. Nah, sholat Jumat 2 rakaat itu. Siapa yang meninggalkan 2 rakaat Jumat, ganti dengan sholat zuhur 4 rakaat. Baru kita sedekah 1 dinar. Ganti dulu sholat Jumatnya. Alangkah lemaknya tanpa halangan kita umpama. Kalau kita misalnya uzur sakit keras umpama ya, itu pun diusahakan masih tetap sholat Jumatnya. Artinya sholat zuhur. Kata Nabi, siapa yang meninggalkan 2 rakaat Jumat, ya, ganti dengan sholat zuhur 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Jadi gitu, sholat Jumat kan 2 rakaat Ustaz. Berarti 2 rakaat juga tidak bisa. Berarti 4 rakaat. Mama kita pegawainya jauh, masjidnya kate-kate sholatnya tuh. Ganti dengan 4 rakaat. Sholat zuhur, hadis Nabi Pak ngaturkan ini Pak. Sahih hadisnya. Siapa meninggalkan sholat 2 rakaat Jumat, gantilah dengan sholat zuhur 4 rakaat. Tak bisa diganti kecuali sama umpama misalnya kita pegawai umpama baru balik mudik, tahu-tahu datang ke masjid sini mulai habis. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Baru datang kita ke masjid, mulai habis nak upah. Mana sholatnya? Sama Pak, sholat zuhur 4 rakaat, tak bisa 2 rakaat Jumat. Ya? Paham? Ngerti tak? Ngerti. Tak ngerti kakek tanya lagi dengan yang ngerti. Ya? Masya Allah, subhanallah ya. Jadi kalau memang tidak kata halangan yang sepertinya tadi, artinya udzur syar'i, hujan lebat misalnya dia. Bayar kan sudah Jumat, sudah dibayar apa namanya zuhur tadi, baru sedekah. Ini sedekahnya enggak duit. Ya enggak ada duit ya enggak apa-apa. 1 dinar itu lumayan besar itu. 1 dinar itu berapa ini hari ini? 100.000 kalau salah. Kalau salah. Sama 1 real ya murah, 5.000 atau 6.000 kan? 1 real, kalau 1 dinar ya mungkin 100.000 sih kok. 1 dinar itu mungkin 100.000 kalau hari ini. Allahu a'lam ya. Nah ini hadis yang kita jelaskan 3 kali berturut-turut meninggalkan sholat Jumat. Ini kami imbau kepada bapak-bapak, ibu-ibu ya, buat anak-anak kita yang laki-laki, saudara-saudara kita yang laki-laki, apabila terdapat mendapati atau yang galak sholat Jumat, misalnya berapa kali Jumat, misalnya, jangan sampai mulut kita gampang mengkafirkan orang. Ini dah sholat Jumat 3 kali, hampir kau. Nah, ini kata-kata kafir itu bapak ibu ya Allah ya. Oh maaf dan batin, artinya lada lemak lagi gitu tuh, dengarnya tu, tidak lada lemak lagi gitu tuh. Ya, carilah bahasa-bahasa yang bagus. Nah, di sini dijelaskan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man taraka salasa jum'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan salat Jumat 3 kali karena mengabaikannya, Caca tahu karena mengabaikannya, bukan karena yang tadi sakit diganti. Ini ngabaikannya, Caca tahu lah, tahu hari Jumat. Makanya kalau di Mekah sana Bapak Ibu
panggilan. Itulah kalau di Madinah itu azannya 2 kali, Pak. Sama dengan kita sini azan 2 kali. Ngapa nak 2 kali? Azan pertama panggilan, barangkali belum ada yang nak bergegas solat Jumat. Nah, azan 2 kali itulah tanda bahwa solat Jumat memang nak dimulainya. Ya? Nah, khutbah, nah khotib gitu kan. Azan kedua tu tanda khotib lah naik mimbarnya nantinya. Bergegas mereka tu ditutup. Apa namanya dagang-dagangannya ditutup. Dah ganti yang ngembek, Pak. Pelempang je ini hari, Pak. Di pasar situ tutup-tutup mereka habis balik Jumat. Jadi kunci digembok ya. Nah, tinggal kalau dulu berdagang kan di situ ada dia. Apabila datang hari Jumat, nah, solatlah bergegaslah. Ya, tuh. Barang siapa meninggalkan sholat Jumat 3 kali karena mengabaikannya, maka hatinya dicap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dicap di sini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, keras hatinya itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, saro dari kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Umpama, mohon maaf dan batin, ada tausiah-tausiah, tidak mempan lagi, Pak. Mantol dia, Pak, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, masuk gitu masih masuk mending, Pak. Ini dah masuknya, ini mantol ini. Tamu je. Datang tang gitu. Nah, itu ya. Nah, makanya kita ya Allah, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan nanya riba, banyak-banyak istighfar gitu ya. Ya Allah. Yang berikutnya sama penjelasan ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam taraka thalatha jum'atin min ghairi 'adrin kutiba minal munafiqin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan 3 kali salat Jumat tanpa alasan. Sama-sama. Tanpa alasan yang jelas atau uzur syar'i. Ya, sakit ini waya-waya batuk pilek, Pak. Bereco gitu euy. Masker batuk pilek dikit ya. Aku di batuk pilek tak masuk Jumat ayo. Meninggal sholat Jumat tanpa alasan, maka dia ditetapkan termasuk orang-orang munafik. Masya Allah, ta'udzubillah ya. Ditetapkan orang mempunyai sifat munafik daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik ini mana? Ya, model itu lah, Pak. Ya. Ayat ngomong ya beda model itu lebih-lebih ya, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, mata yaumal jum'ati aw lailataha rufi'a lahu 'adzabul qabr. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mati pada hari Jumat atau malamnya, maka dihilangkan daripadanya siksa kubur. Libur pada hari Jumat. Jadi tahunya malaikat. Nah, ya cuma kita baca umur panjang, sehat, berkah, ibadat. Itu minta umur panjang untuk ibadat sama Allah. Bukan lain-lain, ibadat sama Allah. Umur panjang dah kalah ibadat percuma baik gitu. Masya Allah. Itu ada nyanyiannya sepawan kayu kan. Ya Allah. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang jadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita ini kaget dalam kubur gak dapat adab apa dapat nikmat? Nah itu aduh. Ya, Masya Allah. Nah, ini Pak Etik. Memang hari ini dilacung. Berkumpul di majlisnya Allah, bertolakul ilminya Allah. InsyaAllah kalau kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, husnul khatimah. Amin. Jangan pula Ustaz, tujuh kami masih banyak kami dia. Ya Allah. Baik. Yang terakhir. Sebab lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala yaumal jum'ati li sahibihi wal imam yakhutubu ansid. Nih, tentang pas khatib naik ke mimbar. Li sahibi wal imam yakhutubu ansid aw takallama aw 'abitha aw ashara bi yadihi aw bi ra'sihi faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lah. Barang siapa yang berkata kepada temannya pada hari Jumat, nih, padahal imam sedang berkhutbah, diamlah, ansit, diamlah. Au takallama,
mengobrol lancang atau berisyarah dengan tangan atau kepalanya, maka dia benar-benar sia-sia. Nah, dan barang siapa yang sia-sia, maka sholat Jumatnya tidak ada. Maka Jumatnya tidak ada Jumat baginya. Maka benar Pak Abu, ya, kalau misalnya kalau Jumat ada ma'asyiratul ngomong bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, sebentar lagi khotib naik ke atas mimbar menyampaikan kedua khutbahnya, maka janganlah kita berkata-kata lagi, baik perkataan orang Arabia pun dilarangnya. Ya, maka yang demikian itu akan menghilangkan pahala Jumatnya. Nah, sesio, ya, masya Allah. Ya. Kalau yang ada yang kurang sempurna, ya tak apa-apa lah, ya. Kurang sempurna, ya Ustaz. Amal sholat Jumat tak sia-sia, mana? Kenapa pula kita nak ngomong nak gowong? Apa pula kita nak gowong? Masya Allah. Dengan isyarat itu kita tu, isyarat balak, isyarat itu ya. Masya Allah. Pokoknya kita tu memang kalau pas hari Jumat itu khusyuk, diam. Kendala nak ngobrol nak apa terserahlah dia. Budak-budak kecil itu kadang budak-budak ni kan doi. Yang di tempat-tempat lain itu lebih parah lagi rupanya kan doi. Kami khutbah di pojok mimbar, di belakang itu gerbang-gerbuk dia. Oh ya Allah. Yang menyinggung teks masih lemah, masih baca aja. Yang menyinggung teks itu hilang langsung nah gitu. La ilaha illallah. Oh, budak namanya budak metulah Pak, budak metulah. Nak diarah ke, nak tunjuk tahu, ya Allah. Kadang budak-budak ni dah disuruh ke masjid, tak kenal dengan masjid, kaget. Masuk masjid, dimarahi, tak galak lagi ke masjid. Itulah budak. Tak usahkan budak, orang tua lah, model itulah. Ribut dikit, tak nak ke masjid. Kebala dikit, ya namanya manusia Pak. Berbeda pendapat itulah biasa Pak. Tak biasa berbeda pendapat itu. Jangan gara-gara berbeda pendapat, berbeda-beda misalnya berbeda argumen, laju dah galak ke masjid. Begitu masuk dalam masjid itu berdoa, Allah maftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, masuk kami ke masjid ini, bukakanlah pintu rahmatmu, berikanlah keutamaan-keutamaanmu ya Allah. Masuk masjid model itu Pak, jangan lagi ada orang sak-sak dengan uang itu. Biarlah, ya. Bismillah, lillahi ta'ala, ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini dapat kami sampaikan. Kalau ada yang nak ditanyakan, kalau dapat baca jawabnya kami PR dulu. Kami masih nak belajar juga. Ya, silakan bertanya. Kalau baca jangan banyak-banyak nanya. Ikut jadilah, ya. Kami ada gawe juga. Sarung Palembang Pak, ada gawe dulu lah. Ya, TG, namanya TG Pak, banyak gawe. Nak ke mana Ustaz? Ada gawe. Nak mana Bu? Ada gawe. Pokoknya bawaan butuh, ada gawe tu lah gitu ni. Tak kata yang tidak kata gawe, itu gawe tu. Dia kata, ayo, kita coba aktif. Ya, terima kasih kepada Pak Ustaz yang telah memberikan pausianya kepada kita semua. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami silakan. Nah, kalau dah ada, kena bayar nak nanya ya. Oh, Pak, ini baru nak nanya. Silakan baru. Yang ditanyakan oleh Pak Ustaz tadi, hari Jumat itu artinya sembahyang hari Jumat. Barang siapa meninggalkan sembahyang hari Jumat, maka dia diganti sembahyang fardu zuhur. Yang dipertanyakan di sini, sembahyangnya hari Jumat itu, yang pertengahan itu, apakah niatnya itu sembahyang zuhur, apakah hari Jumat? Satu. Yang kedua, di sini ada hadisnya mengatakan sholah walah nawah, nawah walah sholah. Artinya sholah walah nawah, semayang tidak berniat, nawah walah sholah, berniat tidak semayang. Nah, jadi bagaimana secara penerapan semayang hari Jumat itu? Apakah semayang itu kita berniat ke semayang zuhur, apakah semayang Jumat? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan sekaligus memberikan pelajaran bagi kita bersama sebenarnya ya. Yang jelas seperti Bapak Ibu, kalau kita sudah lewat Jumat, memang uzurnya uzur syar'i segitu tuh
alasan pekerjaan tadi seperti umpama ya, ataupun sakit umpama dia tak baca ke masjid, jadi kita sholatnya di rumah, sakit kan, sakitnya sakit memang tak baca niat, sakit kecil atau kita pegawainya jauh dari masjid. Itu namanya ada jika kita tamam zuhur itu tetap niat sholat zuhur. Karena kita beda lakukan pas di hari Jumat berjamaah tadi. Sama dengan yang kami mungkin dengan orang yang tiba-tiba baru datang sholat Jumatnya langsung selesai. Nah dia sholat bukan sholat Jumat, bukan sholat Jumat 2 rakaat itu, tetap dia nih sholat zuhur pengganti sholat Jumat. Ya. Nah itu sama sholatnya sholat zuhur 4 rakaat. Ya. Itu ya Pak. Benar. Kalau kita sholat tak berniat tidak ganti sholat ya. Nah, tanpa niat tidak kita sholat benar. Ya, umpama misalnya bapak-bapak sekali, bapak-bapak misalnya di dalam masjid, tahu-tahu bapak-bapak sholat rawatib umpama, sholat sunat rawatib, tiba-tiba ada wong gidi, umpama sholat zuhur, ada datang, tahu-tahu melok sholat, kita lagi sholat sunnah, misalnya, boleh tak? Boleh Pak, dalam hadis dikatakan ada boleh. Kalau kita sholat sunnah, tapi kita tidak boleh ngajak. Tidak mengajar itu kalau kita tak sholat sunnah ya jamaah, tidak boleh berjamaah sholat sunnah rawatib itu. Tapi tatkala ada orang melok, biar kebaik dia melok, dia nak ambil patilah jamaah, ya. Nah itu, jadi jangan heran kaget, jangan heran, aku sholat sunnah mau melok sholat, nah itu ya, jangan heran, kaget ada babnya, tanya, kaget dibahas mungkin oleh Pak Zuri mana atau Pak Yamin ya, kaget ada babnya, itu sementara itu makronya, ya. Jadi memang harus dipasang niatnya sholat zuhur Pak. Ya tidak boleh sholat Jumat. Kalau sholat Jumatnya lah selesai. Ya, artinya pengganti tamam zuhur, ganti sholat zuhur sama ya. Sholatnya sholat zuhur ya. Ada lagi? Kalau ada ganti. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan Pak. Kalau kita ini di suatu tempat tidak ada jemaah, Pak, tapi kita dengar radio, misalnya siaran langsung dari Masjid Agung. Nah, waktu imam mau sholat, kita ikut sholat, tapi ngikutin di radio itu, apakah kita dapat pahala jamaahnya atau tidak? Di rumah. Maksudnya? Sholat di rumah. Sholatnya di rumah, dengar radio. Dengar radio. Oh, tidak bisa. Walau misalnya kita mau di sini Pak, tidak usah kan di situ Pak. Rumah kita sebelah depan sebelah pinggir itu namanya masjid. Kita sholatnya di rumah, melok jamaah di masjid tak dapat Pak, tak bisa. Ya, tak baca Photoshopnya, apalagi di rumah dengan radio. Ya, tak apa-apa, namanya bertanya Pak. Jangan, namanya bertanya. Jangan, namanya bertanya, tak baca. Yo, kalau dia melok waktu sholat, ibu bisa nak waktu sholat masuk sholat je tak apa-apa. Cuma kalau kita melok di radio, umpama jamaah di radio, waktu masih lama tak bisa. Tak bisa ya. Jauh itu sudah jauh ya. Walaupun dalam keadaan sakit Ustaz. Tidak bisa. Tapi tetap sholat ini zuhur. Iya, tak bisa dengan dia. Lemaknya gitu. Ya, boleh apa ya. Apa dia main jalan tadi kan? Oh iya. Nah, langsung disuruh. Nah, coba ini. Nah, apa pertanyaan waktu masih Pak ya. Waktu azan kan katanya ikan kembali Pak nggak ngomong tadi 2 kali, memang 2 kali kan azan kita ya. Azan pertama itu waktu sholat, azan pertama itu panjang, dan azan yang kedua itu ada yang menyarankan itu kamu tuh terlalu panjang azannya, bagusnya itu azan itu pendek. Jadi yang mana yang benar itu? Apa harus sama dengan azan waktu pertama atau yang kedua itu harus agak pendek? Itu banyak yang tanya. Kasih Pak Ustaz. Yo, ini masuk akal ini. Kalimat azan itu Bapak tidak baca nak dibeda-bedain. Bawaan manusia dia baca amat dia. Cuma memang atau kan kalau kan panjang mama. Azan pertama kadang singkat Pak. Bawaan ruangnya tadi kan. Pas azan kedua dapat ruang yang modalnya panjang. Tahu apa tu? Jadi kita dah baca yang ngelarang dia. Yo kalau baca disarankan yang singkat, jadi kan. Yo bisa itu
Mana mati ya bawanya model metu, dah baca. Lepas mati ya Allah lagi panjangnya, wih. Kira-kira kan ada kawan kan ngomong panjang lazan kedua daripada khutbahnya. Panjang lazan kedua daripada khutbahnya. Ya biar kalau ada apa, cuman memang ya bagusnya, bagusnya yo agak disingkatkan, yo agak disingkatkan. Apa lu nak panjang-panjang ya sudah biar kebalik. Namanya dia bawaan dia saya itu, baca gitu, yo bawaan dia pada baca itu. Oke, kalau kata kita berdoa ya, ibu-ibu. Ini aku menjelaskan kata itu dari Pak R. Kira-kira apa benar atau salah? Yang saya jelaskan artinya hadis tadi. Pertama saya katakan nawah wala sholah, artinya berniat tidak sembahyang. Sholah wala nawah, sembahyang tidak berniat. Artinya maksudnya kalau menurut saya kan, hari Jumat itu dia tetap sembahyang niatnya Jumat, tetapi prakteknya sembahyang zuhur. Itu sudah maksud pendapat saya. Nawah wala sholah, berniat tidak sembahyang. Sholah wala nawah, sembahyang tidak berniat. Artinya hari Jumat itu tetap dia itu berniat sembahyang Jumat, tapi prakteknya sembahyang zuhur. Seperti itu Pak ya. Ya. Jadi boleh kalau Bapak pendapat seperti itu, tapi kalau kami ya tetap niatnya seperti itu. Tetap niatnya seperti kita mau niat sholat zuhur, tamam zuhur. Kalau memang uji Pak Harun tadi model seperti itu ya tidak apa-apa. Artinya kita sholat Jumat tapi prakteknya niatnya sholat Jumat tapi prakteknya sholat zuhur, boleh ya? Boleh silakan ya. Tuh, tidak jadi masalah juga gitu ya. Yang penting kita nih niat gitu ya. Ya. Baik. Ada lagi? Ketik Pak ya? Ada ibu? Ya, boleh lagi lah Bu. Baik. Habis zuhur waktu Yasin. Hari Kamis. Zikir. Nah, kalau zikir Yasin segala macam bagus kan tuh. Cuman kalau ibu nak minta hari itu habis asar, harinya malah masuk baru hari Jumat. Makanya kalau wong nyingok bulan itu pasti asar itu. Terjingok dah bulannya itu. Hilalnya itu nah, masuknya dah tuh. Makanya asar tuh baru dijingok. Habis asar itu baru dijingok dia. Pergantian hari. Pergantian hari itu menjelang ke maghrib. Nah, itu ya Bu ya. Ya enggak apa-apa, jangan pula tak tu masuk Jumat, jangan berhenti wirid Yasin. Jangan. Gawe bagus tak apa-apa Jangan dah masuk hari Jumat, berhenti gitu. Jangan, tak boleh. Terus baik. Cuman kalau nak menentukan hari, ya tadi habis asar, itu ya Pak Harun ya. Ya baik. Baik kalau tidak ada lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأولادنا أهلنا وأموالنا كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياك فيك نافك أمانك وجوارك عيالك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغض وعن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم أجملنا بالعافية والسلام وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات النجاة إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.